Halo, kami dari kelompok 3, ada saya Katrin Barat dan Andita Diara, akan menjelaskan tentang clustering. Yang pertama yaitu apa itu clustering. Menurut TAN 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengumpulkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum, dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misalnya pada bisnis intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Manfaat clustering itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama, clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Yang kedua, identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Konsep dasar pada clustering itu adalah seperti berikut. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua objek. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data, yaitu variabel berskala interval, variabel biner, variabel nominal, ordinal, dan rasio, variabel dengan tipe lainnya. Syarat clustering, beberapa syarat clustering sebagai berikut. Menurut Han dan Condor pada tahun 2012, yang pertama itu adalah skalabilitas. Yang dimaksud di sini suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data, seperti data nominal, ordinal, maupun gabungannya. Yang ketiga yaitu menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Yang keempat yaitu kemampuan untuk dapat menangani noise. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti, atau hilang. Yang kelima, sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada klaster yang telah ada. Yang keenam yaitu mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi ataupun atribut. Yang terakhir yaitu interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. Metode clustering akan dijelaskan oleh Diara. Oke, metode clustering ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Untuk hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagian yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Hierarchical clustering tetap dilakukan dengan langkah-langkah seperti satu, identifikasi item dengan jarak terdekat, yang kedua, gabungkan item itu ke dalam satu cluster, yang ketiga, hitung jarak antar cluster, dan yang terakhir, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Contoh metode hierarki clustering yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, dan average group linkage. Sedangkan untuk partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contoh metode partitional clustering ini yaitu K-means, fuzzy C-means, dan mixture modeling. Untuk K-means itu sendiri yaitu metode yang berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Secara umum, metode K-means ini melakukan proses pengelompokan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Tentukan jumlah cluster. 2. Alokasikan data ke dalam cluster secara random. Ketiga, hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Yang terakhir, kembali ke step 3. Apabila masih ada data yang berpindah cluster, atau apabila perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Kelebihan K-means itu selalu konvergen atau mampu melakukan klasterisasi. Tidak membutuhkan operasi matematis yang rumit, bisa dibilang operasinya sederhana. Beban komputasi relatif lebih ringan sehingga
Klasterisasi bisa dilakukan dengan cepat walaupun relatif tergantung pada banyak jumlah data dan jumlah klaster yang dicapai. Untuk Huggins-Simons atau FCM adalah suatu teknik pengelompokan data yang keberadaan tiap-tiap data dalam suatu kelompok ditentukan oleh nilai atau derajat keanggotaan tertentu. Huggins-Simons merupakan perkembangan dari metode K-means dengan memperhitungkan bahwa data dapat tergabung ke dalam beberapa klaster dengan tingkat keanggotaan yang berbeda-beda. Yang terakhir ada mixture modeling. Mixture modeling merupakan metode yang memodelkan atau mengelompokkan data-data di dalam suatu dataset menjadi kelompok-kelompok data yang sebelumnya tidak terdefinisikan. Penganalisaan data menggunakan mixture modeling menghasilkan analisa berupa jumlah kelompok di dalam model tersebut. Presentasi data di dalam setiap kelompok relatif terhadap jumlah keseluruhan data. Parameter yang menerangkan setiap kelompok yang ditemukan dan keterangan data-data yang tercakup di dalam setiap kelompok. Oke, untuk implementasi clustering menggunakan RapidMiner, di sini kami menggunakan data spesifikasi smartphone. Adapun data hasil clustering ini dapat digunakan untuk memperkirakan harga ponsel yang diciptakan oleh suatu perusahaan baru. Terdapat beberapa kolom data yang kami gunakan seperti baterai power. Baterai power ini adalah baterai yang dimiliki sebuah smartphone itu yang diukur dengan menggunakan mAh. Yang kedua, apakah smartphone tersebut memiliki Bluetooth atau tidak? Di kolom yang ketiga ada clock speed. Clock speed ini yang dimaksud adalah seberapa cepat mikroprosesor mengeksekut instruksi dari user. Terus di kolom yang keempat ada dual SIM. Apakah smartphone tersebut memiliki dual SIM atau tidak? Di kolom yang kelima ada FC. FC ini adalah front kamera yang dalam megapiksel. Terus ada 4G. Apakah smartphone tersebut memiliki 4G atau enggak? Yang selanjutnya, di entry memori di sini itu adalah internal memori dalam gigabytes. Untuk kolom selanjutnya di sini adalah ada mobile weight. Mobile weight di sini adalah berat yang dimiliki oleh smartphone tersebut. Ada Encore, ini adalah prosesor yang dimiliki. Ini adalah PC, adalah primary camera. Ada PX dan PX width, ini adalah pixel resolution paling tinggi dan paling rendah yang dimiliki smartphone tersebut. Ada juga RAM, random access memory dalam megabyte. Terus ada talk time, di sini talk time yang dimaksud dengan durasi berapa lama user dapat menggunakan smartphone tersebut untuk berbicara. Terus apakah smartphone tersebut memiliki 3G atau tidak. Yang selanjutnya, apakah smartphone tersebut touchscreen atau tidak. Dan apakah smartphone tersebut memiliki WiFi atau tidak. Di kolom yang terakhir ada price range. Di sini adalah range harga dari smartphone tersebut berdasarkan spesifikasi yang dimiliki. Untuk implementasi menggunakan RapidMiner, silakan dilanjutkan oleh Diara. Oke, untuk cara mengimplementasi data yang sudah dijelaskan oleh Katri ke dalam RapidMiner, caranya, data yang sudah diimport kita drag ke sini. Lalu pada tab operators, kita searching dalam muncul image yang kita gunakan. Nah, dari sini kita tarik garis menuju ke sini untuk menghubungkan. Lalu pada clustering ini, di sini ada inputan K yang merupakan untuk menspesifikasi berapa cluster yang kita inginkan. Untuk data smartphone ini, kita spesifikasiin clusternya menjadi 7. Lalu dari sini kita tarik garis ke sini. Ini juga kita tarik garis ke sini. Karena nggak ada merah atau error, kita bisa langsung klik tombol ini untuk melihat resultnya. Nah, ini merupakan data yang sudah di cluster.
dengan menggunakan K-means tadi. Di sini ada cluster modelsnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Katri. Berikut adalah hasil dari clustering yang sudah dijalankan. Terdapat 7 cluster, yaitu cluster 0 sampai cluster 6. Berdasarkan hasil yang didapat ini, keberhasilan dari suatu implementasi clustering itu bisa dinyatakan berhasil jika jumlah antar cluster yang cukup dekat atau seimbang. Seperti yang kita lihat di sini, pada cluster 0 terdapat 365, tidak jauh berbeda dengan cluster 1 yang 296, cluster berikutnya yang 207, cluster 3 231, yang berikutnya 314, yang berikutnya 336, dan cluster 6 yang 251. Untuk hasil di centroid tabelnya, di sini kita bisa dapat menghasilkan tujuan dari pengolahan data yang ingin kita capai, yaitu adalah price, penentuan harga dari smartphone tersebut berdasarkan spesifikasi. Ke bawah deh. Seperti pada kolom price range di centroid table ini, terdapat nilai paling tinggi terdapat pada cluster 2, sehingga seperti tujuan awal yang ingin dicapai untuk menentukan harga pada smartphone tersebut, cluster 2 adalah terdapat mobile smartphone dengan harga yang paling mahal dengan nilai di centroid tabelnya 2.918. Cluster berikutnya yang berurutan dari termahal hingga terendah terdapat pada cluster 5, cluster 0, cluster 6, cluster 4, cluster 3, dan yang terakhir harga paling rendah itu terdapat pada cluster 1. Selain itu juga berdasarkan hasil pengolahan data mobile specification ini dapat ditentukan beberapa hasilnya, seperti jika user mencari smartphone dengan touchscreen, kita akan menawarkan smartphone yang terdapat dengan nilai centroid tabel yang paling tinggi. Kita akan menawarkan cluster 3 karena nilai pada touchscreen pada cluster 3 yang paling tinggi itu 0.541. Seperti itu juga dengan spesifikasi yang lainnya, kita akan menawarkan ke user nilai centroid tabel yang paling tinggi berdasarkan spesifikasi yang ada. Nah, seperti itulah cara menggunakan clustering pada RapidMiner. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.